Menjeritlah Dajjal, jeritan yang luar biasa, kesakitan Dajjal. Kata Rasulullah, tubuh Dajjal meleleh seperti garam yang masuk ke dalam air ketika dia melihat Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Barulah Dajjal datang ke Syria. Dajjal mengepung Al-Mahdi dan orang-orang beriman bala tentara Islam dikepung oleh Dajjal di sebuah masjid, yang di masjid itu ada menara putihnya. Ketahuilah kaum muslimin, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama-ulama mutaqaddimin, mereka mengatakan masjid yang ada di Damaskus yang ada menara putihnya itu sekarang sudah ada, dan masjid itu terjaga selalu, mengalami beberapa kali renovasi, perbaikan pelebaran, menara putihnya tetap terjaga. Nama masjid ini Masjid Jami' Amawi. Masjid Jami' Amawi. Di buku ensiklopedia akhir zaman, di kitab itu coba dilihat, ada fotonya, ada gambarnya, di mana posisinya di Damaskus. Dan Rasul berkata, Dajjal mengepung Al-Mahdi pada waktu asar. Orang-orang beriman terkepung di dalam masjid. Jumlah mereka sudah tidak begitu banyak. Di riwayat yang lain dikatakan jumlah orang-orang beriman ketika itu antara 2.000-2.500-an bersama Imam Mahdi. Itu yang baki, karena banyaknya syahid. Apalagi dalam peperangan, termasuk Armageddon atau Malam Al-Kubra, banyak yang syahid. Baki hanya 2.000-2.500-an antara itu lagi. Al-Mahdi dikepung dalam masjid itu, dan malam pun datang. Dajjal instruksikan kepada seluruh bala tentaranya, sangat banyak. Apa kata Dajjal? Besok kita bantai mereka semua. Dikepung, tidak ada satupun tempat untuk didapat lari dan keluar. Al-Mahdi dan orang-orang beriman menghabiskan malam itu dengan air mata, dengan doa. Mereka hanya istirahat sebentar lalu tahajud. Mereka berdoa, memohon ampun kepada Allah, memohon keselamatan. Masuklah waktu subuh, dikumandangkan azan subuh. Setelah mereka sholat sunat fajar atau sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Al-Mahdi perintahkan aqimus shalah. Iqamat pun diperintahkan. Maka yang azan tadi langsung qamat. Al-Mahdi sudah ada di depan untuk mengimami sholat. Tiba-tiba seluruh mata terbelalak menatap ke arah langit. Nabi Isa sedang diapit oleh 2 malaikat yang masing-masing malaikat bersayap. Nabi Isa turun, kedua telapak tangan Nabi Isa diletakkan di atas pundak masing-masing malaikat. Turun, landing. Orang-orang beriman ceria dan cerah wajah mereka, sebab janji Allah, yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, sekarang terwujud. Nabi Isa turun. Tanda besar kiamat yang pertama Dukhan, yang kedua Dajjal, dan yang ketiga adalah Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa menyebabkan Imam Mahdi langsung mundur ke belakang. Dan Nabi Isa ini adab rakyat biasa kepada seorang Nabi. Imam Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, tadi qomat niatnya untuk kamu, kamulah imamnya, majulah. Maka Imam Mahdi pun menyempurnakan sholat menjadi imam, Nabi Isa di belakangnya. Hati orang-orang beriman sudah ceria dan gembira. Dajjal di luar tidak tahu kalau sang penakluk dan satu-satunya yang mampu membunuh Dajjal telah turun. Dajjal tidak tahu, di luar sana tidak tahu. Dia pikir masih aman. Kemudian kaum muslimin selesai sholat subuh, mereka pun berzikir. Saat matahari sudah mulai terbit seperti sekarang ini, Nabi Isa bergerak menuju ke gerbang. Dari luar masjid, Dajjal pun dengan penuh kesombongan bergerak menuju ke gerbang untuk membuka pintu. Nabi Isa mendekat di gerbang, Dajjal pun mendekat ke gerbang. Dajjal tak tahu kalau sang anti dia sudah ada. Nabi Isa membuka gerbang, Dajjal dari luar pun membuka. Bertemulah mereka dari jarak yang dekat. Menjeritlah Dajjal, jeritan yang luar biasa, kesakitan Dajjal. Kata Rasulullah, tubuh Dajjal meleleh seperti garam yang masuk ke dalam air ketika dia melihat Nabi
Isa, Dajjal yang memiliki kesaktian yang sempurna, lari ke ufuk timur. Rasul bersabda, Nabi Isa saat itu diberi oleh Allah kelebihan di atas Dajjal. Nabi Isa sudah menunggu di sana. Mau kemana, Bon? Dajjal lari lagi ke ufuk barat. Sudah ada Nabi Isa di situ. Tapi Nabi Isa tahu, ini bukan saatnya kucing-kucingan. Nabi Isa standby menunggu pada waktu duha di Palestina, di depan pintu Lut. Karena menurut jadwal kematian Dajjal adalah di Palestina, di depan pintu Lut. Maka Nabi Isa nunggu di situ. Betul, Dajjal pas datang ke sana langsung ditusukkan senjata yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Dajjal. Matilah Dajjal. Darah Dajjal yang bergelimang di senjata itu dengan begitu cepat dibawa kembali oleh Nabi Isa kepada Imam Mahdi dan orang beriman. Dan bala tentara Dajjal menyaksikan, orang Yahudi menyaksikan bahwa sang raja perkasa mereka, yaitu Mesias Dajjal, sudah mati di tangan Nabi Isa. Mereka pun lari kocar-kacir. Mereka tinggalkan senjata-senjata mereka dan mereka sembunyi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia yang paling takut mati itu di muka bumi ini adalah Yahudi. Ya kan? La tajidanna asyaddan nasi hirsan 'alal hayah al-yahud. Orang yang paling sangat tamak dengan hidup, takut dengan mati, orang Yahudi. Mereka sembunyi semuanya. Tapi saat itu Allah nampakkan keajaiban. Alam Allah izinkan bicara. Dinding bicara. Hai Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Tangkap dia. Sembunyi dari lubang. Benda-benda lubang itu berbicara. Hai Muslim, nih ada Yahudi sembunyi di dalam saya. Tangkap, bunuh. Sembunyi di balik pohon, pokok-pokok pohon. Dia pun berbicara pokok-pokok itu. Illal gharqad, kecuali pokok pohon gharqad. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya itu adalah pohon Yahudi. Sabda Rasulullah SAW. Maka setelah itu orang-orang Yahudi sudah menanam pokok pohon gharqad ini lebih 13 tahun yang silam, dan jumlahnya jutaan. Sekarang sudah tinggi-tinggi 14, 15, 16 meter ketinggiannya. Masya Allah. Mereka baca di Taurat, mereka baca di Injil, pohon gharqad adalah pohon keselamatan orang Yahudi. Makanya mereka tanam, Pak. Dan pohon itu sudah tinggi-tinggi sekarang. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi orang beriman kan tahu dalam hadis bahwa tempat sembunyi terakhir orang Yahudi adalah kebun-kebun gharqad. Maka orang beriman datang ke sana. Memang betul banyak kutu-kutu Yahudi sembunyi. Ada yang sembunyi di atas pokok, ada yang sembunyi di bawah, ada yang sembunyi di antara semak-semaknya. Orang beriman dah tahu. Masuk ke kebun itu, sudah satu persatu kutu itu habis, selesai sudah. Maka Rasulullah berkata, Nabi Isa alaihissalam umumkan kepada seluruh orang Nasrani satu bumi, akidah mereka selama ini salah. Maka orang Nasrani berduyun-duyun seluruhnya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.